Imam Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali lahir 1058 Masehi di kota Tus, Khorasan, Iran Utara, berbatasan dengan Afghanistan dan Turkmenistan. Karya Imam Al-Ghazali lebih dari 300 buah karya tulis. Di antaranya adalah Tahafut Al-Falasifah, Bidayatul Hidayah, dan Ihya Ulumuddin. Pemikirannya yang paling fenomenal adalah uang ibarat cermin. Uang memang tidak berwarna, namun uang mampu merefleksikan semua warna. Hampir semua mimpi manusia bisa dibeli dengan uang. Yang kedua, tentang penimbunan uang, problematika riba, jual beli uang, dan evolusi pasar. Bila kalian coba untuk browsing di Google, kemudian mengetik kata menimbun uang 2019, ternyata memang ada loh orang yang gemar menimbun uang. Mulai tahun 2016, timbunan uang orang tajir melintir Asia menguat berkali-kali lipat, dan Jepang, Indonesia, Thailand adalah yang paling cepat. Alasannya sederhana, simpanan lebih gampang dan cepat beli aset, menghindari pajak, tidak percaya pada sistem bank, dan karena ogah dengan potongan bank yang terlalu besar. Hal inilah yang menyebabkan peredaran uang menjadi terhambat, sehingga sektor real menjadi lesu. Ditambah lagi hobi orang-orang zaman now yang modal kecil tapi pengen untung besar dengan aplikasi forex. Padahal jelas kalau hal ini dilarang oleh Majelis Ulama Indonesia dengan fatwa DSN nomor 28 tahun 2002 tentang ketentuan jual beli mata uang adalah tidak untuk untung-untungan, ada kebutuhan untuk simpanan, dan harus tunai walaupun kursnya berbeda. Sedangkan untuk jenis spot, forward, swap, dan option tetap dilarang. Ibnu Taimiyah. Pemikiran Ibnu Taimiyah lebih kepada ekonomi secara makro, seperti harga yang adil, mekanisme pasar, regulasi harga, dan kebijakan moneter. Dalam kitab Hisbah fil Islam dijelaskan ada 5 hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, mekanisme harga terbentuk tidak selalu karena unsur spekulasi, namun juga bisa karena inefisiensi produksi dan impor yang menurun. Yang kedua, harga dan kompensasi yang adil, tidak merugikan orang lain. Yang ketiga, ketidaksempurnaan pasar harus diintervensi oleh pemerintah. Hal ini ditulis khusus oleh Ibnu Taimiyah dalam kitab Siyasah Syar'iyyah fil Islah Ar-Ra'yi war-Ra'iyah. Yang keempat, uang hanya alat transaksi, bukan komoditas. Yang kelima, percetakan uang tidak boleh sembarangan, harus berdasarkan nilai produksi negara. Karena di zaman Ibnu Taimiyah, pemerintah mencetak mata uang fulus yang berlebihan. 1 dirham sama dengan 100 fulus. Sehingga terjadi inflasi dan dinar menjadi langka. Karena masyarakat lebih memilih melebur dinar menjadi emas batangan atau menyimpannya. Ibnu Hazm, penganut mazhab Maliki ini memiliki pemikiran tentang konsep sewa tanah dan pemerataan kesempatan. Ini berdasarkan hadis Nabi pada saat awal Islam ketika kaum Ansor harus berbagi tanah dengan kaum Muhajirin karena kondisi kaum Muhajirin yang memprihatinkan. Namun hadis itu kemudian dianulir karena wilayah Islam yang semakin luas dan kebutuhan kerjasama dengan skema musaqah dan muzaraah terus dibutuhkan karena akad ini adalah solusi hingga akhir masa. Profesor Dr. Wahbah Az-Zuhaili dalam Fikih Islam wa Adillatuhu juga termasuk ulama yang memperbolehkan sewa tanah dengan catatan kerelaan kedua belah pihak harus jelas objek, jangka waktu, dan nominalnya agar tidak ada yang dirugikan. Berikutnya, Ibnu Hazm juga menyoroti peran pemerintah yang harus memberikan jaminan sosial kepada warga yang tidak mampu, yaitu kebutuhan pokok dan harta yang dikeluarkan selain zakat. Memberikan sanksi bagi mereka yang tidak mau membayar zakat dan menarik pajak berdasarkan letak geografis dan kemampuan wajib pajak. Ibnu Hazm selalu memposisikan Islam sebagai agama yang rahmatan lil alamin.